Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita bertemu kembali ya. Seperti yang kita jadwalkan, hari ini kita mulai membahas tentang rekam medik ya. Jadi yang perlu kita pahami, rekam medik itu ada dua. Ada rekam medik yang berbicara tentang data dan angka. Ada juga rekam medik yang berbicara tentang gejala dan tanda. Tetapi kalau di lapangan itu ada tambah satu lagi. Ada rekam medik yang berbicara tentang foto dan video. Biasanya kalau kita di lapangan itu kita gabung tiga-tiganya, yaitu berbicara tentang data dan angka, kemudian berbicara tentang gejala dan tanda, kemudian berbicara juga tentang fotonya, videonya. Begitu ya. Nah, kemudian teman-teman, hari ini kita menggambarkan cara membaca rekam medik berdasarkan data dan angka. Itu dulu. Besok-besok insya Allah kita bisa gambarkan lagi gejala dan tanda ya. Jadi yang perlu dipahami teman-teman semua, cara membaca rekam medik ini tidak ada yang sama. Antara si A dengan si B itu berbeda. Si B dengan si C itu berbeda. Si D dengan si E itu berbeda. Tetapi yang perlu kita pahami, biasanya kalau membaca data dan angka ini, ketika gambarannya begini, ketika angkanya sudah benar, datanya sudah benar, biasanya sudah selesai masalahnya. Kira-kira gambarannya begitu. Ya. Kemudian teman-teman, cara menggambarkan, cara membaca rekam medik ini khusus buat internal saja. Artinya tidak usah disebar-sebar luaskan ya. Karena apa? Karena ini data buat kita secara pribadi. Kalaupun nanti ada teman-teman yang ada di lapangan berkomentar, cara membaca rekam medik ini tidak seperti itu katanya. Ya kita sebagai apa bahasanya? Kita hanya menggambarkan saja. Jadi benar bagi mereka belum tentu benar bagi kita. Artinya begitu. Salah bagi mereka belum tentu salah bagi kita. Tetapi nanti benar tidaknya cara membaca rekam medik ini tergantung selesai tidaknya kasusnya. Jadi kita nanti agak sulit kalau berdiskusi atau kita berdebat tentang rekam medik itu agak sulit. Karena apa? Karena seseorang itu akan memberikan argumen masing-masing. Tetapi kita punya prinsip satu, yaitu benar tidaknya cara membaca rekam medik itu tergantung selesai tidaknya kasusnya. Jadi kita nanti pedomannya di situ ya. Jadi di sini saya ada rekam medik, ada 3 ya rekam medik ini. Rekam medik ini rekam medik saya ya, bukan rekam medik orang lain. Kemarin itu saya ke mana? Ke rumah sakit. Ini satu dari rumah sakit, ini dari rumah sakit nih. Ini rekam medik dari instalasi laboratorium rumah sakit ternama di Jawa Tengah ya.
Kemudian ini ada hasil pemeriksaan laboratorium pemerintah kabupaten. Ini dari dinas kesehatan ya, ini dari puskesmas. Ya. Jadi teman-teman, yang ingin kita gambarkan sebenarnya di sini ya, rekam medik ini begini. Rekam medik itu yang pertama, dia kaitannya dengan organ dulu. Tetapi biasanya yang sering kita ketemui di lapangan, yang kaitannya dengan rekam medik itu organnya yang paling dominannya. Satu organ liver, yang kedua organ paru, yang ketiga organ ginjal. Walaupun nanti organ jantung dengan organ sistem cerna di ini ya, tetapi yang paling dominan biasanya itu organ liver, organ paru, dan organ ginjal ya. Contoh nih, yang kaitannya dengan ureum dan kaitannya dengan kreatinin, berarti itu kaitannya dengan organ ginjal. Kalau kaitannya dengan seputum, ini kaitannya dengan organ paru. Kalau kaitannya dengan kaitannya dengan organ liver, ya nanti ada lagi. Tetapi yang perlu kita pahami sebenarnya, untuk membaca rekam medik ini biasanya tidak jauh dari dari sumsum tulang belakang, kemudian tidak jauh dari organ liver, tidak jauh dari organ limpa. Karena apa? Karena proses pembentukan darah itu di mana? Proses pembentukan darah itu di sumsum tulang belakang, di limpa, dan di liver. Proses pembentukan darah dan proses perombakan darah ya. Tetapi nanti ada dua sebenarnya teman-teman proses pembentukan darah itu. Yang satu kalau biasanya di teori barat itu kan proses pembentukan darah itu adanya di sumsum tulang ya, limpa, liver biasanya kaitannya dengan itu. Tetapi kalau di holistik biasanya proses pembentukan darah itu adanya di limpa, lambung, usus. Jadi nanti kita bisa lihat nanti perbedaannya, tetapi nanti ketika kita gabung itu jadi satu. Di mana kelemahannya, di mana kekuatannya, nanti bisa kita gambarkan ya. Kemudian yang ingin kita bahas ke depan itu contoh ya. Contoh nih, kaitannya dengan hematologi. Berarti hematologi ini berarti kaitannya dengan ada hemoglobin, ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit, ada hematokrit. Nah, itu apa itu namanya hemoglobin, apa hematokrit, apa eritrosit, apa leukosit, dan apa itu trombosit. Nah, begitu. Kemudian nanti kelainan eritrosit, kelainan trombosit, kelainan leukosit ya. Nah, ini nanti gambarannya ini sangat luas nih. Ada nanti limfosit, ada limfosit B, ada limfosit T. Kemudian nanti limfosit itu ya, kemudian nanti limfosit itu akan membelah diri menjadi sel plasma. Kemudian sel plasma itu akan menjadi imunoglobin, imunoglobin G, imunoglobin A, imunoglobin E, imunoglobin M, imunoglobin E, imunoglobin D. Ada nanti limfosit sel T ya, sel T, ada sel T memori, ada sel T penekan, ada sel T sel T CD4, ada sel T CD8 dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada juga nanti basofil, neurofil, eosinofil. Nah, ini insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang kita maksud itu bagaimana cara menggambarkannya. Jadi teman-teman semua, ini buat data internal kita
ya buat data internal kita. Jadi mohon data ini nanti tidak disebarluaskan keluar biar tidak terjadi perdebatan atau tidak terjadi diskusi yang tidak memberi manfaat ya. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.